Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan langsung bedah tuntas salah satu proses paling fundamental di dunia keuangan, yaitu rekonsiliasi bank. Anggap aja ini fondasi biar laporan keuangan akurat dan jadi kunci supaya kita tahu kondisi kas kita yang sebenarnya. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih Anda lihat catatan kas perusahaan terus bandingin sama rekening koran bank dan loh kok angkanya beda? Tenang, jangan panik dulu. Ini masalah yang umum banget terjadi dan di sini kita akan pecahkan misteri itu bareng-bareng, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih rekonsiliasi bank itu? Dan kenapa proses ini penting banget buat mastiin catatan keuangan kita akurat? Gampangnya gini, rekonsiliasi bank itu kayak jadi detektif keuangan. Kita punya dua saksi, yaitu catatan kas internal kita dan laporan dari bank. Tugas kita adalah mencocokkan keduanya, sampai ketemu satu angka saldo kas yang benar dan terverifikasi. Tujuannya simpel, mastiin apa yang kita catat itu sama persis dengan realita di bank. Dan perlu diingat ya, ini bukan sekedar praktik yang baik aja loh. Ini beneran sebuah keharusan yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Standar ini menuntut kita menyajikan informasi keuangan secara wajar. Artinya, saldo kas yang kita laporin itu harus pas, nggak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari kenyataannya. Nah, rekonsiliasi inilah alat utama kita buat memenuhi kewajiban itu. Oke, kalau saldo kas kita dan saldo di bank itu beda, pasti ada sebabnya kan? Nah, sekarang kita coba jadi detektif lagi dan ungkap misteri di balik perbedaan angka ini. Sebagian besar penyebabnya itu karena perbedaan waktu pencatatan. Biasanya ini kebagi jadi dua kategori. Pertama, ada hal-hal yang bank udah tahu dan udah catat tapi kita belum. Contohnya kayak biaya admin bulanan atau pendapatan bunga. Kategori kedua kebalikannya. Kita udah catat tapi bank belum proses. Contoh paling klasiknya ya setoran yang kita masukin sore-sore atau cek yang udah kita kasih ke supplier tapi dianya belum cairin. Terus, selain soal waktu, tentu aja ada kemungkinan human error. Ya, namanya juga manusia kan. Bisa aja kita salah ketik angka pas nyatet atau bahkan meskipun jarang banget, pihak bank yang keliru. Dua-duanya tetap harus kita periksa. Oke, kita udah tahu apanya dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Ini dia blueprint yang bisa Anda ikuti biar saldo kas Anda seimbang dan akurat. Prosesnya ini sebenarnya sangat sistematis dan logis kok. Anda mulai dengan bandingin baris per baris antara catatan Anda dan rekening koran. Terus, tandain mana aja yang nggak cocok. Dari situ, identifikasi penyebabnya. Nah, setelah itu baru Anda hitung penyesuaiannya di masing-masing sisi sampai angkanya ketemu. Terakhir, bikin jurnal penyesuaian buat update pembukuan Anda. Teori aja nggak cukup kan? Sekarang waktunya praktek. Biar lebih kebayang, kita lihat gimana langkah-langkah tadi kita aplikasikan langsung di contoh kasus PT Maju Jaya. Oke, ini dia titik awalnya. PT Maju Jaya ngecek pembukuannya, katanya kas ada 50 juta. Tapi pas lihat rekening koran dari bank, angkanya 52 juta. Nah, ada selisih 2 juta nih. Mana yang benar? Jawabannya, kemungkinan besar dua-duanya belum final. Yuk kita cari angka yang sebenarnya. Kita mulai dari sisi bank dulu ya. Saldo awalnya 52 juta rupiah. Ternyata ada setoran 8 juta yang belum masuk di catatan bank, jadi kita tambahkan. Lalu ada cek senilai 3 juta rupiah yang masih dipegang orang lain dan belum dicairkan, jadi kita kurangi. Oke, kita hitung. 52 juta rupiah ditambah 8 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Terus dikurangi 3 juta, hasilnya 57 juta rupiah. Sip, simpan dulu angka ini. Sekarang, giliran kita benerin catatan perusahaan. Kita mulai dari saldo 50 juta. Dari rekening koran kita lihat, oh ternyata ada pendapatan bunga 2 juta yang belum kita catat. Ya kita tambahin. Terus ada transfer masuk dari pelanggan sebesar 5,5 juta. Kita tambahin lagi. Terakhir ada biaya admin bank 500.000 yang harus kita kurangi. Jadi 50 juta ditambah 7,5 juta. Terus dikurangi 500.000. Hasilnya adalah, betul sekali, 57 juta rupiah. Nah, ini dia momen kuncinya. Kedua sisi, baik dari bank maupun dari buku kita, sekarang ketemu di angka yang sama persis. Inilah saldo kas yang sebenarnya, angka yang seharusnya dilaporkan oleh PT Maju Jaya. Misi berhasil. Eits, tunggu dulu. Walaupun angkanya sudah seimbang, pekerjaan kita belum 100% selesai. Justru hasil rekonsiliasi ini memicu tindakan nyata yang harus kita lakukan di pembukuan kita. Nah, ini poin yang krusial banget. Kita hanya perlu membuat jurnal penyesuaian untuk item-item yang ada di sisi catatan perusahaan kita. Kenapa?
Soalnya, item di sisi bank kayak setoran dalam perjalanan atau cek beredar itu akan terkoreksi dengan sendirinya seiring waktu. Tapi kalau pendapatan bunga, biaya admin, dan transfer masuk tadi, itu kan informasi baru buat kita dan harus dicatat secara resmi biar pembukuan kita akurat dan selalu up to date. Jadi, pada akhirnya rekonsiliasi bank itu lebih dari sekedar nyocokin angka. Proses ini adalah pilar dari kontrol internal sebuah perusahaan. Ini penting banget buat mendeteksi penipuan, memastikan akurasi buat keperluan audit dan pajak, dan yang pasti ngasih gambaran kesehatan kas yang sesungguhnya. Jadi, setelah melihat semua ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah laporan keuangan yang Anda lihat atau Anda buat itu sudah beneran mencerminkan posisi kas yang sebenarnya? Rekonsiliasi inilah alat yang memastikan jawaban Anda adalah ya, sudah pasti.